Perkenalkan, nama saya Yolanda Brilianti Sialagan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah tentang timeline digital interaktif pembangunan Indonesia lintas rezim, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, di sini sejarah pembangunan Indonesia mengalami banyak berbagai perubahan seiring pergantiannya rezim pemerintah. Jadi di setiap periode di sana memiliki latar belakang sejarah, kebijakan, pembangunan, keberhasilan, serta tantangan yang berbeda. Dan juga ini, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pembangunan nasional terus dilakukan untuk mencapai tugas negara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Perjalanan pembangunan tersebut di sana dapat dilihat melalui 3 periode, yaitu Orde Lama, terus Orde Baru, dan Reformasi. Ketiga periode itu menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi yang sekarang politik, ekonomi, dan solusi yang berkembang pada masanya. Kemudian lanjut pada Orde Lama tahun 1945 sampai dengan tahun 1966, masa Orde Lama dipimpin oleh Bapak Soekarno dan dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga pada masa itu, disitulah awal kemerdekaan fokus dan juga mengutamakan pemerintah bukanlah pembangunan ekonomi, melainkan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjelajah Indonesia. Dan juga itu berbagai pertempuran dan perjuangan diplomasi dilakukan hingga akhirnya kedaulatan Indonesia diakui secara resmi pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Setelah itulah, pengakuan kedaulatan pemerintah mulai berusaha membangun negara yang baru merdeka. Nah, di situ mulailah masuklah tantangan yang dihadapi itu sangat besar. Mulai dari kondisi ekonomi yang sangat lemah pada sampai sekarang ini, kemudian infrastruktur yang rusak akibat perang, kemudian rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya alam. Pada periode inilah Presiden Soekarno lebih menekankan pembangunan yang bertujuan memperkuat persatuan nasional dan identitas bangsa Indonesia. Nah, semangat nasionalisme menjadi dari situlah landasan utama dan berbagai kebijakan pemerintah. Lanjut, dalam memasuki masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959, pemerintah mulai menjalankan berbagai proyek besar yang dikenal sebagai proyek mercusuar. Sebagai proyek-proyek tersebut tuh kayak bertujuan menunjukkan identitas dan kebesaran Indonesia di mata dunia. Beberapa proyek yang dibangun antaranya monumen nasional seperti di Jakarta, itu ada Monas, terus Gelora Bung Karno, terus ada lagi Hotel Indonesia dan berbagai infrastrukturnya. Infrastruktur pendukung penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. Dan juga selain itulah Indonesia juga semakin aktif dalam politik internasional dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sangat berpengaruh. Dan juga, namun di balik itulah berbagai proyek besar tersebut kondisinya ekonomi itu kayak justru mengalami banyak permasalahan seperti sekarang ini kan. Nah, kemudian setelah kondisi ekonomi Indonesia mengalami banyak masalah, inflasi meningkat yang sangat benar-benar tinggi hingga mencapai ratusan persen per tahun. Kemudian nilai mata uang terus menurun, kemudian juga produksi pertanian
industri belum berkembang secara optimal, serta pendapatan masyarakat relatif rendah, kondisi politik yang kurang stabil, dan tingginya pengeluaran negara untuk proyek-proyek besar. Dan di situ penyebabnya pembangunan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. Situasi tersebut semakin memburuk serta terjadinya konflik politik yang berpuncak pada peristiwa G30 SPKI kayaknya tahun 1965 yang kemudian mengakhiri masa Orde Lama dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru. Kemudian lanjut pada Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru dimulai setelah Soekarno memperoleh mandat untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru lahir dengan tujuan utama yaitu memulihkan stabilitas politik dan ekonomi yang mengalami krisis berbeda dengan pemerintah sebelumnya, seperti Orde Baru yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara. Dan juga pemerintah menyusun berbagai program pembangunan yang terancang melalui rencana pembangunan 5 tahun pelita. Pembangunan 5 tahun. Dan itulah bisa disebut dengan pelita, pembangunan 5 tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di sektor pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi dan komunikasi pada awal pemerintahannya. Orde Baru berhasil menekankan inflasi, meningkatkan produksi pangan, dan menarik investasi asing yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, salah satu keberhasilan terbesar Orde Baru itu apa? Itu pembangunan sektor pertanian melalui program Revolusi Hijau. Pemerintahan juga memperkenalkan penggunaan pembibitan unggul seperti pupuk, irigasi, dan teknologi pertanian modern sehingga hasil pertanian meningkat secara signifikan. Keberhasilan ini mengantarkan Indonesia mencapaikan swambeda beras pada tahun 1984. Dan juga meskipun mencatat berbagai keberhasilan, pembangunan Orde Baru juga menghadapi berbagai kritik pemerintahan yang sangat berpusat, menyebabkannya tuh kebebasan politik masyarakat gitu kan. Nah, jadi perjalanan pembangunan Indonesia dari masa Orde Lama sampai Orde Baru hingga reformasi menunjukkan adanya perubahan arah dan strategi pembangunan. Sekian, terima kasih dari saya ucapkan.